Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan yang keempat ini untuk kelas 10 kita akan belajar tentang yaitu virus. Ini adalah pada materi bab ketiga. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Virus, di mana virus ini berasal dari bahasa Latin yaitu venom yang berarti cairan beracun. Nah, ciri-ciri virus ini biasanya memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 20-30 milimikron. Nah, virus ini merupakan organisme supranik karena ukurannya yang kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Tubuhnya ini mengandung asam nukleat DNA atau RNA saja. Kemudian tidak memiliki enzim metabolisme, kemudian ribosom dan organel sel lainnya. Kemudian hanya memerlukan asam nukleat untuk proses reproduksinya. Nah, bisa dilihat ini ada bentuk atau struktur dari virus. Bisa dilihat gambarnya, ini di atas bagian atas ini ada kapsid, kepala. Di dalam virus ini ada kapsid, kemudian ada DNA, setelah itu di bawahnya ada leher, kemudian terdapat juga selubung ekor, ada juga serabut akar, kemudian papan dasar dan juga jarum penusuk. Nah, jarum penusuk ini biasanya yang akan masuk ke dalam atau digunakan untuk memasuki tubuh makhluk hidup. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk virus, yaitu ada berbentuk bola, kemudian ada oval, silindris, batang, dan huruf T. Selanjutnya ada reproduksi virus. Reproduksi virus ini ada dua, yaitu ada daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama ada daur litik. Terjadi jika pertahanan sel inang ini lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Tahapannya ini ada, pertama, absorpsi, di mana virion atau virus ini menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Kemudian tahap yang selanjutnya ada penetrasi, di mana ujung serabut ekor ini membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya virus ini akan menginjeksi materi genetiknya sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Kemudian ada sintesis dan replikasi DNA virus, menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Selanjutnya berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Kemudian tahap terakhir itu ada pematangan atau perakitan, di mana asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi ini dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Kemudian tahap selanjutnya itu ada lisis. Virus ini akan menghasilkan enzim lisosim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Dinding yang rusak ini mengakibatkan terjadinya osmosis, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus yang baru akan keluar dari sel inang dan menyerang sel inang yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah daur lisogenik, di mana virus yang dapat bereproduksi dengan daur lisogenik ini terdapat tahapannya. Yang pertama ada proses absorpsi, di mana virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Kemudian penetrasi, virus ini akan menginjeksi materi genetik ke dalam sel inang sehingga kapsid virus ini menjadi kosong atau mati. Tahap yang selanjutnya yaitu penggabungan, di mana DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA sel inang membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Gen aktif ini berfungsi mengkode protein reseptor. Nah, protein reseptor ini memiliki fungsi untuk menjaga agar gen-gen profag ini tidak aktif. Selanjutnya tahap pembelahan, di mana jika sel inang membelah, setiap anakannya ini akan mewarisi profag.
Profag ini dapat diinduksi menjadi aktif sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik. Selanjutnya ada sintesis profag aktif dan keluarlah dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri sel inang ini hancur. Kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag, sintesis bagian tubuh virus dan seterusnya seperti pada daur litik. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan virus bagi kehidupan. Yang pertama sebagai pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit, dan digunakan untuk pembuatan rekayasa genetika seperti terapi gen. Kemudian pengobatan secara biologis, melemahkan atau membunuh bakteri jamur ataupun protozoa yang bersifat patogen. Kemudian pemberantasan hama, misalnya bakulovirus, digunakan untuk biopestisida. Ini agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian pembuatan hormon insulin dengan mencangkulkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri. Akibatnya bakteri tersebut dapat berkembang biak dengan memproduksi insulin. Kemudian ada pembuatan hormon insulin. Pembuatan hormon insulin sudah ya. Kemudian lanjut pada penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Yang pertama penyakit pada manusia yaitu ada cacar variola yang disebabkan oleh virus variola. Kemudian ada campak disebabkan oleh morbillivirus. Kemudian ada hepatitis yaitu menyebabkan gangguan fungsi hati dan saluran empedu. Hepatitis ini dapat menimbulkan kematian. Dan tipe hepatitis sendiri ini ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Kemudian pada hewan, virus yang menyerang pada hewan yaitu biasanya penyakit kuku dan mulut, adalah penyakit yang menyerang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, domba, babi, dan hewan berkuku belah lainnya seperti gajah. Kemudian rabies, di mana penyakit disebabkan oleh virus rabdovirus. Kemudian ada tumor atau kutil, menyerang sel epitel kulit dan membran mukosa. Kemudian selanjutnya ada tetelo. Tetelo ini adalah penyakit yang menyerang unggas seperti ayam dan itik. Selanjutnya penyakit pada tumbuhan yaitu ada mosaik, tungro, penyakit TYLC. Kemudian ada penyakit TYM, penyakit DGM. Yang pertama mosaik. Mosaik ini menyerang pada tembakau biasanya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Gejalanya ini timbul bercak kuning pada tanaman yang diserang. Penyebab virus mosaik ini terjadi melalui perantara serangga. Selanjutnya ada tungro, menyebabkan atau menyerang pada padi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Penyebabnya ini adalah virus tungro dari kelompok Caulimoviridae. Penyebabnya ini melalui perantara serangga seperti warang coklat atau warang hijau. Kemudian penyakit TYLC atau tomato yellow leaf spot, yaitu penyakit disebabkan oleh virus seperti tomato. Nah, ini biasanya menyerang tanaman tomat di mana menguning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen pada daunnya misalnya. Kemudian penyakit TYM disebabkan oleh virus turnip yellow mosaic virus. Nah, penyakit ini menyebabkan daun tembakau, kapas, dan lobak ini akan menjadi menggulung. Kemudian ada penyakit BGM atau Bean Golden Mosaic. Penyakit ini menyebabkan menguningnya daun pada tanaman tomat dan cabai, disebabkan oleh virus begomovirus atau Bean Golden Mosaic virus. Nah, itu adalah penjelasan tentang materi virus pada kesempatan ini. Demikian pemaparan yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.